warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Irsyad Putra Karoseri ya bosku ya. Di belakang saya ada beberapa truk ekstrim ya. Ini bukan cuma, kalau dulu itu biasanya yang terkenal ekstrim itu yang seperti ini bosku. Ini ekstrim ya, ini umum ya. Dengan bak belakang, bak tinggi, bak kayu, dan ini juga ekstrim umum. Tapi biasanya dekingnya pasti dapatnya kalau nggak ini. Kalau nggak yang kaji gito, yang dijagokan itu yang kelanceng potato. Tapi ini ada jagoan baru lagi dari Irsyad Putra Karoseri yang punya juga itu seorang jagoan juga, Om Irul Explore. Di sini konsepnya memang lain daripada yang lain. Untuk unit Om Irul Explore ini atau Canter Explore ini belum sempat direview full ya bosku ya. Atau mungkin sebelum kita presentasi untuk waktu nanti kontes di Banjarnegara atau yang pindah sekarang itu di Dieng Om ya? Di Dieng ya? Tapi ikutnya tetap Banjarnegara atau mana Om? Banjarnegara, karena Dieng itu Dieng Kulon itu Banjarnegara, Dieng Wetan ikut. Oh, berarti masih tetap di Banjarnegara bosku kontesnya. Walaupun beda lokasi yang kemarin acuan pertama. Dan ini sekedar bocoran sedikit saja. Nanti mungkin untuk presentasi full ada di Banjarnegara langsung aja pas waktu kontes. Nanti ada beberapa presentasi yang akan disampaikan ke juri. Dan mungkin itu juga akan disampaikan Om Irul langsung, itu kayaknya lebih bagus atau gimana bosku ya. Kalau misalkan saya nggak datang, mungkin kalau yang presentasi Om Irul atau Jaroni atau siapa. Dan ini kita coba lihat posisi dalamnya udah mulai, sebenarnya ini kalau konsep racing league itu biasanya kacanya dibuka aja ya. Tapi karena hujan ini kita tutup. Coba kita sambil nyalakan lampunya. Coba waktu nyala posisi lampu kita bikin video cuplikannya. Oke. Gimana bosku? Cukup menarik kan untuk lampunya? Ini terdapat lampunya itu bagian stop lamp belakang, tapi ada serepnya bosku di bagian sini. Kalau misalkan ini posisi hidroliknya dibuka, itu masih ada lampu stop di sini. Ini berfungsi juga ada stop lampu kota, lampu stop, terus untuk sennya ada di sini Om ya. Nah itu jadi kalau misalkan ini dipasangi lampu Volvo juga di bagian dalam sebenarnya masih muat, cuman nanti biaya kemahalan bosku. Jadi untuk mengirit budget ya, ini aja habisnya udah di 150, apalagi nanti mau di full lagi. Berarti kalau misalkan ada yang minat itu untuk budget itu nggak kebatas sampai berapapun, kalau dimodifikasi itu nggak ada batasannya. Tinggal mengukur keuangan atau kantong yang punya unitnya mau dibikin seperti apa bosku. Coba kita tes bagian belakang hidroliknya. Waktu kemarin, waktu buat jalan-jalan Om Irul itu hidroliknya memang dilepas, dan ini mau kontes, ini mau dipasang biar keren. Dan untuk perjalanan luar kota juga itu nggak repot naik turunkan, ini secara manual. Kita coba ya. Jadi setelah ini dinaikkan juga, bagian tampak belakang itu kita nggak khawatir. Misalkan pas waktu jalan sambil dinaikkan, itu di sini ada lampu sennya, lampu remnya, dan lampu kotanya juga ada dari lapisan dalamnya bosku ya. Jadi lebih aman buat jalan-jalan juga, nggak khawatir nantinya pas waktu medan susah atau lewatin jalan-jalan yang sempit itu dinaikkan. Itu nggak ganggu dari pandangan belakang. Jadi tiba-tiba misalkan pas malam ada kendaraan jalan, di belakangnya itu masih ada lampunya. Jadi masih aman bosku. Oke, bagian belakang cukup segini, dan nanti untuk presentasi atau review fullnya nanti pas di Banjarnegara di Om Irul langsung, nanti wawancara sama juri. Nanti Om Irul akan menjawabnya dari pertanyaan juri, atau mungkin Om Irul yang akan presentasi memamerkan
memamerkan ya, intinya produk dari kontes itu tujuannya kan memang pamer ya bosku ya, bukan karena sombong tapi memang untuk menunjukkan kreativitas dari yang punya unitnya atau selaku dari karoserinya sendiri bosku. Jadi nanti kita juga untuk kontes ini kita kedepannya itu kita memang nggak harus menang, tapi kita tetap cari lawan yang sepadan, bukan karena kita ingin tropinya atau hadiahnya atau apanya, tapi kita ingin meningkatkan atau lebih memajukan ya, khususnya di dunia truk modifikasi. Di situ biar tercipta saingan, bukan karena kita kontes nyalis duluan saja, tapi saingannya itu yang sehat biar ketemu, meningkatkan produknya itu ini masih kalah, ini kan. Jadi nanti kita kedepannya bisa menambah keahlian kita, atau itu kemarin dari karoseri sebelah kok seperti ini lebih bagus, kita tingkatkan lagi produk dari kita lagi. Jadi seperti itu, persaingannya sehat ya, bukan karena kita sakit hati atau apa dari kontes, tapi kita berpikir ke depan supaya lebih maju di dunia truk modifikasi. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Ini spakbornya ini menyatu sama bodi bosku, tapi dari dalamnya ini misalkan dibongkar ini terpisah. Ini bodi belakang ke atas, ini satu bodi, tapi bagian sini ini terpisah bosku. Ini pisahan pokoknya ini. Misalkan dilepas ini nggak bisa, ini dibongkar ini masih tetap dipakai, masih bisa. Dan ini coba kita lihat bagian sampingnya. Ini hidrolik ya. Ini hidrolik. Kita coba buka dulu bagian hidroliknya. Kita lihat dalamnya ada apa untuk unit Om Irul Explore ini. Kita tak buka dulu hidroliknya. Coba kita lihat bagian kolongan atau bawahan truk Canter Explorer yang sempat viral di bulan kemarin sebelum berangkat kontes bosku. Untuk bagian bawahan ini sasisnya, ini karena kemarin udah dipotong, ini lebih dekat bosku ya. Jadi posisi tangki biasanya kalau yang standarnya itu di sini. Dan kita ini karena konsepnya itu Om Irul ambil yang kategori undercarriage ya. Ini bagian bawahnya itu di airbrush. Ke bawah ke belakang itu ke gardan itu di airbrush juga. Dan untuk tangkinya bosku yang sempat viral ini kita bisa bikin tangki sendiri menggunakan bahannya stainless. Ini coba kita lihat, dan tutupnya ini masih satu kunci bosku, nggak perlu misal kadang kan ada yang tangki itu kuncinya harus kunci lain ya, mungkin ada di situ ada serepnya. Ibarat itu biasanya ada mobil unit lama itu yang untuk starter sendiri, pintunya sendiri, untuk tangki solarnya pun sendiri bosku. Tapi ini satu kunci dengan mobil seumur ini barangnya masih ori semua untuk kunci-kuncinya ya bosku ya. Untuk kontaknya, kontak untuk bagian starter mesinnya, untuk pintunya, untuk tangki itu masih satu kunci. Satu kunci ya, nggak cuma ngomong ya bosku ya, ini kita buktikan masih satu kunci. Kalau motor tahun-tahun lama seperti RE King itu harga menjadi harga spesial bosku, antara tangki dan yang lainnya itu tetap satu kunci ya. Oke, dan ini bahannya stainless bosku, bikinan sendiri dari tukang stainlessnya kita. Untuk bagian bawah kolongan cukup sekian, coba kita tutup dulu, kita lihat bodi. Kayaknya mendingan dari tampak sana aja bosku, nggak usah nutup dulu. Kita tampak sana, coba kita muter. Ini bosku, ini karena ini hujan, karena knalpotnya menghadap ke atas, kita tutup aja sementara pakai ini Aquanet. Nah ini untuk knalpot juga bikinan sendiri bosku, knalpot bikinan sendiri. Di sana nanti ada double turbo terpasang di sana, tapi nanti nunggu kita mau berangkat dulu, dipersiapkan dulu. Soalnya nggak sembarangan, kalau mau pakai double turbo otomatis nanti lebih cepat dari jet mungkin sampai sananya. Dan untuk mesinnya juga itu di situ kita ukir ya. Coba kita zoom aja ke depan sebentar.
kita embernya lepas. Nah, nggak usah ya. Itu soalnya nanti hujan, nanti filternya kehujanan. Itu coba kita zoom. Ya, udah di zoom ya Min ya. Itu di situ kita ukir. Nah, berarti untuk konsep truk modifikasi ini Om Irul udah dipersiapkan matang-matang untuk konsepnya, mau ngejar berapa kategori. Om Irul sendiri udah sebutkan kemarin waktu pengerjaan. Dan ini untuk peleknya nanti ini sementara pasang yang orinya dulu biar nggak terlalu ceper. Nanti kita titipkan pelek yang ring 20-nya di mobil truk Rafa bosku. Nanti dipasang di sana sebelum loading saja. Dan untuk bagian dalam ini ya, nanti belakangan aja bagian dalam, kita menuju bagian depan saja dulu. Nah, ini bodi-bodinya sangat ekstrim sekali bosku. Ya. Ini ekstrim, nggak kalah ekstrim sama Rafa yang Venom itu dua-duanya, atau Rafa Dedi Langgeng yang kita sebut itu ada 3 unit ekstrim-ekstrim semua. Untuk unit Om Irul Explore ini juga sangat ekstrim sekali, bahkan pokoknya melebihi yang lain. Cuman beda kelasnya, kalau misalkan itu bak terbuka, bak kayu, kerangka besi. Kalau ini Om Irul itu modelnya, konsepnya itu Copa Truk atau yang sering disebut head truk ya, head truk. Cuman kalau buat balapan berarti Copa itu, yang balapan Copa itu bosku. Untuk bagian wingletnya ini memang permintaan Om Irul khusus bagian bawah. Ini menggunakan wingletnya yang panjang karena identik dengan mobil balap ini ya. Seperti ini konsepnya. Ada lampu headlampnya. Headlampnya menggunakan headlamp Avanza bosku yang terbaru. Dan ini lednya ini DRL ya, bagus, sudah bagus. Bagian depan ini udah hidrolik semua. Untuk spionnya kita menggunakan apa ini kemarin? Om, spion menggunakan apa Om? Lalen aku Om. Ini Om, sebentar Om. Ini Om Irul itu harusnya ini ikut presentasi, nanti besok biar bisa sendiri Om. Untuk yang presentasi saya serahkan ke Pak Eko. Aduh lah, kalau misalnya saya besok nggak bisa datang Om. Ya nanti jurinya berarti menilai sendiri. suruh lihat nonton YouTube aja Om ya, waktu penjurian ya. Enggak, suruh nonton YouTube Pak Eko. Nah, kelebihannya ini. Dan ini spion kemarin saya lupa Om menggunakan apa? Ras atau apa Om? Ini expander. Expander bosku, expander. Oh iya, expander bener. Kalau ras itu lebih lancip ya ujungnya ya. Ini sudah ada retract Pak. Oh iya betul. Coba Om. Coba Om. Ya? Pengen tahu saya. Padahal udah tahu. Pura-pura aja. Oh iya, saya nggak angkat tangan ya. Coba itu Om Irul yang mencet tombolnya. Retract. Mantap ya. Oh, kontaknya tak sabut bosku. Dia nggak bisa. Ini pakainya kontak juga. Harus ACC. sorry ya, ngesin Om Irul malahan nggak sengaja tapi. Nah, mantap bosku ya. Ini kalau misalkan pas muatan, kalau mobil muatan maksudnya, itu ke pasar-pasar Keramat Jati atau ke pasar induk mana, pas misalkan senggolan-senggolan waktu bongkaran ada tukang becak, tukang bakso, tukang apa itu, kita nggak repot tangannya keluar dulu bosku. Jadi kita spionnya dari dalam seperti mobil-mobil kecil. Kira-kira lewat jalur sempit itu tinggal mencet aja. Kalau misalkan truk pada umumnya kan kenainya suruh turun. Kalau dari dalam biasanya berat banget kalau bagian sini. Nah, biasanya turun dulu. Jadi biar ini pakai yang retract. Mewah ya. Power menurut. Kalau di truk sih pertama kali Om, biasanya soalnya engkel. Soalnya kalau truk biasanya bodinya lebih lebar, otomatis kita nggak bisa menggunakan ini. Karena kan bodi antara kabin dan bak itu biasanya lebih lebar bak. Kalau ini ada kemungkinan terhalang. Kalau sopir kan, kalau truk kan di sini ke depan, enak karena gampang sebenarnya. Om, coba Om naik Om. Om naik Om sana Om. Ora apa-apa. Ayo. Dari sini coba kita lihat Om Irul waktu mengemudikan dan saya mau ikut naik ya. Mundur aja sedikit, kita akan review dari dalam sebentar. Pakai 0,5 ya Min. Nah, hati-hati pelan-pelan aja. Oke, ini kursinya dilepas bosku. Mental bosku. Nah. Ayo mundur pelan-pelan Om. Kita mundur pelan-pelan, coba. Ini untuk
setirnya udah enteng, Om Irul kemarin udah upgrade ya. Nah, cukup Om ya, Om. Nah, sini Min, ya matiin Om. Ini enaknya kalau buat kontes sih ini nggak apa-apa seperti ini, tapi kalau buat jalan-jalan tetap dikasih ya Om ya. Dikasih jok lagi karena ini memang modenya itu kan mode tema racing look, dengan konsepnya itu nggak ada co-driver atau kernet, jadi ya ini satu. Nah, oke, tapi untuk dalamannya ini udah dari Bandung kemarin, persiapan Bandung kita udah lebih matang Om ya. Bagian dashboard udah dirapihkan. Ini nilai plus sih, nantinya karbon juga udah dirapihkan juga. Ini Om Irul lebih 1 hari persiapan lebih matang daripada hari-hari biasanya. Kalau Om Irul bulan kemarin ditunggu, tapi sekarang malah menungguin itu rata belum beres. Ini posisi kita beres lebih awal. Ini untuk dalamnya roll bar itu misalkan konsep roll bar itu ya harusnya nggak khusus mobil sih Om, mobil kontes, mobil harian pun harusnya ada roll bar, gara-gara misalkan untuk pengaman, misalkan pas waktu kalau misal kejadian di jalan kan nggak tahu Om. Untuk yang dikatakan banyak orang itu misalkan kejadian laka ya. Nah, itu misalkan untuk pengamanan itu roll bar itu kan fungsinya untuk keamanan untuk supirnya sendiri ya. Menambah safety lebih, tapi kan kita nggak mengharap itu, tapi mempersiapkan walaupun desain kabin itu sebenarnya sudah diperhitungkan dari pabrikan, tapi ya nggak ada salahnya toh ya banyak yang mengaplikasikan Pak ya. Iya betul. Nah, tapi udah dari dulu sih memang, tapi kadang-kadang orang itu ya lebih percaya pabrikan, tapi kalau misalkan gini, kalau orang pabrikan itu kan kalau misalkan jalan otomatis kan nggak ingin orang itu yang mudi itu celaka. Nah, itu lebih hati-hati memang. Ngejar nyamannya. Lebih nyamannya. Tapi kalau misalkan memang pembalap itu memang harus seperti ini. Betul. Sedangkan ini konsepnya kan memang disetel untuk balapan atau racing look, jadi ya harus dipasang gini Om ya. Dan poin plusnya juga ini kan bisa bongkar pasang. Jadi mungkin waktu-waktu pengen dibongkar, katakan mau buat perjalanan, jalan-jalan, pengen lebih lega, atau sekedar buat foto-foto, pengen foto-foto beda tanpa ini tinggal baut. Jadi ini memang dari Irsat Putra, Pak ya, memang dipikir kalau nanti itu bongkar pasang gampang gitu ya. Apalagi kalau ini kan penggarapannya kan nggak mungkin paten di dalam Om, kalau nggak dibikin bautan juga nggak bisa dilepas nantinya Om. Motongnya kalau motong berarti ngerusak. Kalau ini motong bisa dipakai lagi di mobil lainnya. Dan untuk penonton yang masih banyak Pak yang request Om dikasih audio, Om dikasih video dong gitu kan. Jadi untuk konsep racing look itu memang diregulasi itu tidak diperkenankan atau tidak disarankan untuk memasang audio video Pak ya. Karena secara logika itu gampang. Logikanya itu orang balapan itu nggak ada pengen dengerin lagu dangdut misal atau dangdutan atau musik apa itu enggak, tapi tetap fokus. Nah, gitu. Kalau mungkin sekedar radio komunikasi itu mungkin masih masuk, tapi kalau entertain semacam audio video itu enggak. Mungkin nanti ada presentasi khusus dari Om Irul pas waktu di Banjarnegara, kita simak aja video lengkapnya nanti di Banjarnegara ya. Ini cuma sekedar bocoran saja. Ya, bocoran saja. Jadi nanti tetap simak di channel YouTube Irsat Putra Karoseri ya. Dan Om Irul Explore pastinya jangan lupa bunyikan loncengnya pokoknya. Tapi nanti jangan request Om Irul yang presentasi, pokoknya tetap Pak Eko. Om Irul ya, Om Irul presentasi lebih mantap. Oke, terima kasih yang sudah selalu menonton channelnya kami yang di Alas Roban. Jangan lupa bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan informasi tentang info-info truk modifikasi terkini, terbaru, terekstrim dari Irsat Putra Karoseri ataupun dari karoseri lainnya. Tapi Irsat Putra dulu ya yang ditengok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.